Di tahun 1999, sekelompok anak berlarian di tengah hujan. Salah satu dari mereka terjatuh karena panik. Ternyata mereka baru saja merampok sebuah toko dan membunuh pemiliknya. Penyidikan pun dilakukan dan ketika anak itu berhasil ditangkap, 17 tahun kemudian, seorang pria bernama Huang mengabarkan bahwa dia akan tiba dalam beberapa jam. Huang adalah seorang detektif senior yang baru saja mendapatkan kenaikan pangkat dan kini ditugaskan kembali ke tempat kejadian. Huang, teman lamanya, sangat senang karena 2 tahun sebelum masa pensiunnya berakhir, Huang akhirnya bisa kembali bekerja di sana. Jungyu, teman lama Huang, juga terlihat gembira. Salah satu rekan mereka mengatakan bahwa sejak kepergian Huang, Jungyu meminta bantuan seseorang untuk mengungkap kasus tersebut. Ketika Huang mendengar nama komisaris Choi, wajahnya langsung berubah kesal. Dia bahkan langsung pamit untuk pulang. Di rumah, anak Huang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi polisi. Ibunya bertanya mengapa anaknya justru ingin menjadi polisi setelah apa yang dialami ayahnya. Anak itu menjawab bahwa justru karena hal itulah dia ingin seperti ayahnya. Kembali ke tahun 2000, saat pertama kali Huang ditugaskan di sana, tiba-tiba seseorang menelepon dan ingin membicarakan kasus perampokan disertai pembunuhan setahun yang lalu. Orang itu mencari Choi, tetapi Choi sudah tidak ada di sana karena mendapatkan promosi sebagai kepala urusan kriminal. Seorang bernama Kim Min-jae memperkenalkan diri saat pesta penyambutan. Jungyu yang mabuk terlihat sangat marah dan terus mengumpat. Huang bertanya apa alasan Jungyu begitu kesal. Ternyata Kim dan Jungyu lulusan tahun yang sama, tetapi Kim lebih dulu mendapatkan promosi. Jungyu yakin Kim dan Choi dipromosikan karena mereka melobi seseorang dalam kasus Warimart. Huang menjanjikan seluruh anggota timnya akan mendapatkan promosi, sehingga mereka harus bekerja lebih keras. Esok harinya, mereka menangkap pelaku perampokan. Seseorang menelepon detektif Huang untuk melaporkan kasus perampokan dan pembunuhan di Warimart. Pelapor itu mengatakan bahwa temannya, Yonso, menjual kalung mutiara, cincin ulang tahun bayi, dan gelang emas di Busan dengan harga 5,1 juta. Pelapor selalu mendengar hal itu ketika temannya mabuk. Temannya kesal karena setelah membunuh orang, dia hanya mendapatkan 5 juta. Laporan ini pernah dilaporkan ke detektif Choi, tetapi tidak pernah ditanggapi. Kesimpulannya, ada orang lain yang membunuh pemilik Warimart dan ketiga anak yang ditangkap hanya dijadikan kambing hitam agar Kim dan Choi mendapatkan promosi jabatan. Pelapor ditanya mengapa dia mengkhianati temannya dengan melaporkan semua ini ke polisi. Pelapor menjawab bahwa dia sudah meminta Yonso untuk menyerahkan diri, tetapi Yonso sangat takut. Rasa bersalah membuatnya selalu ingin bunuh diri dan dia takut kehilangan temannya. Mereka lalu menemui Yonso, tetapi Yonso berkelit karena tidak ada bukti. Tanpa bukti, penyelidikan tidak bisa dilanjutkan. Panggilan tugas pun masuk, meminta mereka menyelidiki kasus penganiayaan. Di tempat kejadian, pelaku berusaha bersembunyi, tetapi Huang berhasil menemukannya. Mereka berkelahi dan pelaku hampir menikam Jungyu. Untungnya, Huang bisa menghentikannya. Jungyu menghentikan Huang karena khawatir Huang akan membunuh pelaku. Di tengah jalan, Huang meminta untuk diturunkan karena masih penasaran dengan kasus Warimart. Dia pergi ke Warimart dan bertemu pemiliknya yang sangat kesal dan memintanya pergi. Kembali ke kantor polisi, Choi yang kini menjadi wakil komisaris memperkenalkan diri. Huang meminta Jungyu menunjukkan semua berkas kasus pembunuhan di Warimart. Di rumah, Huang mempelajari berkas-berkas itu dan merasa ada yang aneh karena video reka ulang adegan tidak ada. Menurut kesaksian pelaku, gerbang toko terkunci malam itu sehingga mereka melompati pagar. Huang merasa janggal karena pemilik toko mengatakan gerbang itu sudah rusak sejak kejadian. Pelaku masuk ke toko dengan mencongkel pintu menggunakan obeng. Mereka awalnya tidak berniat membunuh, tetapi karena takut korban berteriak, mereka membungkamnya. Mereka lalu membagi uang hasil rampokan dan membuang perhiasan ke sungai. Huang pergi ke sungai dan rumah salah satu pelaku, di mana ayahnya mengatakan anaknya hanya duduk di rumah malam itu. Huang menunjukkan obeng yang digunakan untuk membobol pintu, dan ayahnya mengaku obeng itu pernah dipakai untuk memperbaiki TV. Polisi langsung membawa obeng itu sebagai bukti. Jungyu juga mengatakan Choi memeriksa orang-orang mencurigakan dan menemukan Bon serta tahu cara mencongkel pintu. Huang belum sepenuhnya percaya, jadi dia pergi ke rumah pelaku lain, Chang Ho, yang tinggal dengan neneknya yang tuli dan pikun. Huang memotret beberapa bagian rumah itu. Tiba-tiba, Jungyu mendapat panggilan tugas lain dan Huang melanjutkan penyelidikannya sendiri. Dia pergi ke rumah pelaku terakhir, Sung Wo, yang menurut adiknya hanya tidur di malam kejadian.
Ibu Sungwo sudah meninggal 7 tahun lalu, tetapi dalam pengakuannya, perhiasan itu dikatakan untuk ibunya. Adiknya mengatakan mungkin karena rasa bersalah, karena ibunya pernah menyuruh Sungwo membeli pestisida yang digunakan untuk bunuh diri. Sungwo bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri. Bersama Jungyu, Huang pergi ke penjara menemui ketiga tersangka. Chang Ho diminta menjelaskan di mana dia membuang perhiasan, tetapi dia bingung. Huang menyiapkan pintu dan obeng, meminta Pung Won membukanya, tetapi gagal. Sungwo diminta menulis nama dan alamatnya dengan imbalan 1,2 juta, tetapi dia hanya diam. Huang menunjukkan pengakuan tertulis Sungwo dan Jungyu bingung. Huang bertanya apakah mereka membunuh nenek pemilik Warimart, tetapi mereka hanya diam. Huang mengatakan jika mereka jujur, dia akan membantu. Ketiganya menangis dan mengaku dipaksa mengaku karena dipukuli polisi. Setahun lalu, mereka dipaksa menulis pengakuan oleh Kim dan Choi. Kim membuat skenario seolah-olah Sungwo yang membunuh nenek itu. Choi meyakinkan mereka bahwa Sungwo adalah pelakunya, tetapi Sungwo malah bertanya kapan mereka akan mendapatkan makanan. Choi marah dan Kim menghajar mereka. Mengetahui fakta itu, Huang berjanji akan mengeluarkan mereka dari penjara, tetapi tiba-tiba mereka berubah pikiran dan mengatakan cerita Sungwo adalah karangan. Mereka terlihat ketakutan dan pergi. Kembali ke tahun 2006, Sungwo dituduh mencuri. Chang Ho yang melihatnya membela Sungwo, tetapi mereka berdua dituduh bersekongkol dan dilaporkan ke polisi. Setelah diselidiki, korban ternyata berbohong, tetapi terjadi perkelahian. Karena keduanya pernah dipenjara, keluarga korban menuntut. Huang meminta anak buahnya mengurus kasus itu, tetapi karena sibuk, Huang diminta menanganinya. Namun, Huang harus menemui atasannya sehingga kasus ini diserahkan ke Jungyu. Jungyu mewanti-wanti karena Choi juga ada di sana. Mendengar keributan, wakil komisaris Choi dan anak buahnya datang. Anak buah Choi mengenali Chang Ho dan Sungwo dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya diam. Choi meminta mereka dibebaskan karena tidak ada yang dirugikan. Siang harinya, Misok, anak pemilik Warimart, menemui Huang. Dia mendengar Huang ditugaskan di pulau terpencil dan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Huang dan ketiga anak itu. Huang meminta Misok tidak merasa bersalah karena semuanya sudah terjadi. Misok berencana melakukan sidang ulang untuk kasus pembunuhan ibunya dengan bantuan pengacara Shin. Karena kasus ini sudah 17 tahun lalu, pengacara Shin kesulitan mendapatkan berkas sehingga meminta bantuan Huang. Esok harinya, Huang menelepon dan mengatakan dia menemukan berkas kasus itu. Ternyata, Huang menyimpan berkas-berkas itu dengan rapi. Misok dan pengacara Shin melihat video reka ulang adegan di mana Chang Ho dan rekannya terlihat ketakutan. Sungwo bingung karena jika sidang ulang dilakukan, mereka akan bertemu polisi itu lagi. Huang datang dengan membawa berkas yang dikumpulkannya. Pengacara Shin meminta melihat video reka ulang, tetapi Huang menolak. Misok memohon agar Huang membantu mengungkap kasus ini atau setidaknya menjadi saksi di persidangan. Perasaan bersalah membuat hidup Misok tidak tenang. Dia ingin membersihkan nama ketiganya dan mencari pelaku sebenarnya. Flashback ke tahun 2000, Huang menemui Choi dan menanyakan apakah dia mendapatkan telepon tentang pembunuhan di Warimart setahun lalu. Choi mengakuinya. Ketua Kim tiba-tiba datang. Huang menanyakan mengapa Choi dan rekan-rekannya mengabaikan laporan pembunuhan yang asli. Huang juga memiliki bukti bahwa salah satu tersangka mengalami keterbelakangan mental. Dia melemparkan pengakuan tertulis Sungwo yang tidak bisa menulis dan membaca, apalagi didiagnosis keterbelakangan mental. Kim mengatakan kasus ini sudah ditutup dengan bukti dan pengakuan sehingga tidak perlu dibuka kembali. Huang menanyakan mengapa video reka ulang hilang. Kim beralasan kasetnya rusak dan dibuang. Mereka berdebat dan Choi berteriak meminta tenang. Choi mendekati Huang dan memintanya menjelaskan jika bukan mereka pelakunya, mengapa Misok bersaksi bahwa ketiganya pelakunya. Huang tidak bisa menjawab. Choi akan menyelesaikan masalah ini dan pergi. Huang langsung pergi ke Warimart dan bertanya ke Misok, mengapa dia bersaksi bahwa ketiga anak itu pelakunya. Misok mengatakan dia melihat tangan kapalan Chang Ho yang mirip dengan yang dilihatnya malam kejadian, tetapi tidak melihat wajah pelaku. Misok tidak menjawab lebih lanjut dan masuk ke rumah. Esok harinya, komandan polisi meminta Huang menghentikan penyelidikan karena kasus sudah ditutup. Jika diteruskan, itu sama dengan memulai perang antar polisi. Huang tidak peduli dan pergi bersama Jungyu. Mereka menangkap Yonso, yang dengan mudah mengaku karena terpojok. Jungyu diminta mengobati lukanya. Di jalan, Yonso bercerita bahwa setelah sadar nenek itu tewas, dia sangat ketakutan dan pergi ke Busan menjual perhiasan.
Kesaksian ini direkam Huang. Dengan bantuan Yonso, Huang pergi ke tempat rekannya, Jok, yang langsung ditangkap. Keduanya diinterogasi, Yonso diminta menceritakan kejadian malam itu. Dia mengatakan dia dipaksa Jok minum obat dan mabuk. Mereka menjadi sangat mabuk dan mulai menggila. Karena kehabisan rokok, Jok punya ide merampok toko. Pagar dirusak Jok dan Yonso hanya mengikuti. Jok mengambil linggis untuk membobol pintu Warimart. Bukti linggis juga ditemukan di rumahnya. Mereka masuk dan membungkam pemilik toko dengan lakban. Tangan kapalan yang dilihat Misok adalah tangan Jok. Karena nenek itu melawan, Jok meminta Yonso mengurusnya. Yonso tidak sengaja membungkus mulut dan hidung nenek itu sampai kehabisan napas. Mereka panik dan Jok sempat memberikan pertolongan pertama, tetapi Lee meminta mereka kabur. Huang meminta Jok mengaku, tetapi Jok diam. Komandan polisi datang dan marah, meminta Huang ke ruangannya. Kepala polisi sudah ada di sana dan meminta Choi dan Huang berdamai. Kepala polisi tidak ingin ada perpecahan di kepolisian, apalagi jika kasus ini terungkap ke publik. Huang menyalahkan Choi dan anak buahnya yang tidak kompeten hingga menangkap pelaku salah. Huang hanya ingin ketiga anak itu dibebaskan. Jika perlu, dia bersedia menanggung kesalahan Jok. Huang meminta kepala polisi mengizinkan kasus ini dibawa ke kejaksaan. Jika tidak, Huang mengancam akan membocorkan kasus ini ke media. Jaksa yang dulu menangani kasus ini menelepon Huang dan meminta penyelidikan silang. Dia dan timnya akan menyelidiki ketiga tersangka dan pelaku yang sudah dipenjara. Huang menolak karena tidak adil, mengingat jaksa itu juga yang dulu menyelidiki kasus ini. Huang pergi menemui Misok. Saat Huang membahas pelaku sebenarnya, Misok memintanya berhenti. Misok bertanya apakah Huang tahu bagaimana perasaannya saat pelaku membunuh ibunya. Misok hanya diam dan memeluk anaknya sebelum menutup pintu. Huang memohon hidup ketiga anak ini dipertaruhkan dan pergi sambil meninggalkan rekaman pengakuan Yonso. Interogasi dilakukan dengan menghadirkan Lee. Jaksa juga ada di ruangan dan mengintimidasi mereka. Lee mengatakan dia dipenjara karena ngelem dan dilaporkan Yonso. Yonso pendendam dan ingin rekannya dipenjara sehingga membuat cerita bohong. Huang tidak terima karena jelas Lee diintimidasi. Jaksa membanting gelas dan meminta Huang tidak kasar serta keluar. Jaksa menunjukkan tiket kapal bahwa Lee dan Jok sedang berada di kapal saat kejadian. Jok dan Lee kaget tetapi mengiyakan. Yonso bingung. Jaksa mengatakan mungkin Yonso berhalusinasi karena mabuk dan mengonsumsi obat. Jaksa mengintimidasi Yonso untuk mengakui bahwa mereka pelakunya. Ketiganya ketakutan dan menangis, mengaku sebagai pelaku. Huang sangat marah tetapi berusaha tenang. Sementara itu, anak Misok tidak sengaja memutar kaset kesaksian Yonso. Misok langsung menuju kantor polisi, tetapi Jung Yu bilang Huang sudah ditugaskan keluar kota. Ini risiko yang harus diterima Huang karena berusaha mengungkap kasus ini. Misok berusaha mengejar tetapi Huang sudah sangat kesal. Dia mengorbankan pekerjaan dan hidupnya demi keadilan ketiga anak itu, tetapi Misok tidak mau membantunya. Misok mencoba menemui ketiga anak itu dan bertanya asal mereka. Dia meminta maaf karena mereka harus ditahan. Kembali ke tahun 2016, Misok dan pengacara Shin pergi ke toko komik tempat Yonso biasa nongkrong. Pekerja di sana bilang Yonso sudah meninggal 16 tahun lalu setelah kembali dari kantor polisi. Perasaan bersalah membuatnya kecanduan minum dan akhirnya meninggal. Sore harinya, Misok menemui Huang dan bertanya apakah dia tahu keberadaan Jok. Huang memintanya berhenti mengungkit masa lalu karena Yonso sudah tewas dan Lee pergi ke luar negeri. Misok terlihat sedih dan ingin membantu ketiga anak itu. Esok harinya, Huang menemui ketiganya dan senang karena mereka sekarang memiliki pekerjaan. Mendengar cerita mereka yang hidup dengan stigma mantan narapidana dan sulit mencari pasangan, Huang bertekad membantu mereka melakukan sidang ulang untuk membersihkan nama. Huang mencari alamat Jok dan menelepon untuk memastikannya. Dia menghubungi pengacara Shin untuk melanjutkan persidangan ulang. Esok harinya, saat Huang akan pergi, Choi menemuinya. Choi tahu Huang akan pensiun setahun lagi. Selama 30 tahun jadi polisi, 15 tahun terakhir Huang tidak pernah dapat promosi. Choi menawarkan promosi asalkan Huang mengikuti perintahnya. Huang menolak karena selama 16 tahun dia malu sebagai polisi yang tidak bisa membantu ketiga anak itu. Choi memintanya memikirkan keputusan, apalagi anak Huang juga seorang polisi dan Choi bisa berbuat apa saja. Siang harinya, Huang berhasil menemukan Jok yang sedang berbelanja dengan keluarganya. Huang mengatakan ketiga anak itu akan melakukan sidang ulang untuk membersihkan nama.
Jok tidak akan dihukum karena kasusnya sudah kadaluarsa, tetapi Huang ingin Jok jadi saksi. Sebelum pergi, Huang memberikan kartu nama. Jok mengirim pesan ingin membantu tetapi tidak bisa bersaksi. Dia bertanya apakah ada cara lain. Esoknya, Huang menemui Jok lagi. Jok meminta maaf karena sudah mengganti identitas dan memulai hidup baru dengan keluarga. Dia tidak ingin masa lalunya diketahui. Huang bertanya bagaimana dengan ketiga anak itu yang masa depannya hancur karena Jok. Jok meminta maaf tetapi takut keluarga yang dia bangun akan meninggalkannya. Mi-sok dan ketiga anak itu datang dan Mi-sok menampar Jok. Jok bilang Yeon-so atau Lee bisa jadi saksi. Di sini, Jok baru tahu Yeon-so sudah bunuh diri. Akhirnya, Jok bersedia datang ke persidangan asalkan keluarga tidak tahu. Saat pulang, Huang mendapat kabar kedai istri Jok ditutup karena ada orang keracunan. Anak Huang juga ditugaskan keluar kota. Jung Yu juga kena dampak. Huang menemui Choi dan menyerahkan surat pengunduran diri. Choi mengatakan percuma Huang memulai perang karena meski jadi warga sipil, dia tetap musuh 120.000 polisi. Huang tidak peduli dan pergi ke pengadilan. Saat sidang dimulai, Jok tidak hadir. Pengacara Shin meminta Choi bersaksi dan menanyakan mengapa video reka ulang hilang. Choi menjawab tidak ingat karena sudah 17 tahun. Pengacara Shin menunjukkan rekaman video reka ulang yang direkam paman Mi-sok. Di video, terlihat polisi membawa kamera, tetapi Choi sengaja merusak rekaman karena takut terungkap. Choi membantah, tetapi pengacara Shin punya bukti. Video diputar dan terlihat ketiga anak itu bingung dan hanya mengikuti arahan polisi. Choi berkelit bahwa penjahat selalu melupakan perbuatannya. Rekaman pengakuan Yeon-so diperdengarkan. Jaksa menanyakan apakah Yeon-so bisa dihadirkan, tetapi Mi-sok bilang Yeon-so sudah meninggal. Jaksa menunjukkan foto tangan kapalan pelaku yang dilihat Mi-sok. Chang Ho diminta menunjukkan tangannya dan sidang ditunda. Huang pergi ke Busan menemui Jok, tetapi istrinya bilang Jok tidak pulang beberapa hari. Huang tidur di parkiran, tetapi Jok tidak muncul. Huang meminta maaf karena belum bisa meyakinkan Jok. Ketiga anak itu bilang besok di sidang mereka hanya ingin mengungkapkan bahwa bukan mereka pelakunya. Malamnya, Huang melihat kembali video reka ulang dan menelepon pengacara Shin. Sidang kedua dilakukan dengan menjadikan jaksa sebagai saksi. Jaksa dengan santai mengatakan ketiga anak itu mengaku sebagai pelaku setelah dipenjara setahun. Setelah diselidiki kejaksaan, mereka juga mengaku. Jaksa menyalahkan Huang karena mengeksploitasi ketiganya dan membuat keresahan. Mi-sok marah tetapi hakim memintanya tenang. Jaksa menunjukkan tiket kapal bahwa Lee dan Jok berada di kapal pencari ikan saat kejadian. Pengacara Shin mengatakan tiket itu palsu dan meminta Huang jadi saksi. Huang memperlihatkan video reka ulang di mana seminggu setelah kejadian, Jok dan Yeon-so terlihat. Pengacara Shin mengatakan butuh 4 bulan jika mereka bekerja di kapal ikan, jadi jelas tiket itu palsu. Choi dengan lantang mengatakan orang di foto bukan Jok. Tiba-tiba Jok datang dan mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Dia meminta maaf kepada semua orang yang dirugikan. Jok takut dan bersembunyi, tetapi istrinya menelepon dan mengatakan sudah tahu masa lalunya. Istrinya bilang Huang tidak mengatakan apa-apa dan justru memuji Jok sebagai orang baik. Hal itu membuat Jok berani datang ke persidangan. Pengacara Shin bertanya, dari mana istri Jok tahu suaminya pembunuh? Jok menjawab kemarin Choi menelepon istrinya dan mengancam agar Jok tidak datang. Choi dan anak buahnya menyangkal. Hakim meminta mereka keluar karena membuat kegaduhan. Ketiga anak itu dengan lantang mengatakan mereka dipaksa mengaku sebagai pembunuh. Hakim memutuskan mereka tidak bersalah. Jok juga tidak dihukum karena kasusnya kadaluarsa. The Boys 2023. Akhir yang menggugah hati. Kebenaran mungkin terpendam dalam kegelapan, tetapi ia tak pernah mati, hanya menunggu keberanian seseorang untuk menyalakan api keadilan. Hidup ini bukan tentang seberapa tinggi jabatanmu, tapi seberapa dalam kau berani menyelam untuk mengangkat mereka yang terjatuh. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak review film bermakna. Komentar kalian, pelajaran hidup apa yang paling berkesan dari film ini?